وببركة جامع أولياء الله تعالى وخصوصا إلى حضرة سلطان جلالي وبجاي شهيد قطب زمين مقام وقاص العظام سلطان الأولياء العارفين أبي حسن علي الشاذلي وإلى حضرة شهيد شيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baru yang dulunya ada bernama Sidang Kasih dipindahkan dari Wanayasa. Waktu itu bupatinya masih dalam santri ya, yang makamnya di Wanayasa. Beliau adalah kakak dari Dalam Selawat. Nama dalam santri adalah Raden Suryanata dan dalam selawat namanya Raden Arya Suryawinata. Jadi ini kakak adik. Bupati dalam santri meninggal, posisi ibu kota Karawang ya, waktu itu kita masih masuk Kabupaten Karawang di masa pemerintahan Hindia Belanda. Bupati Karawang waktu itu dalam santri yang berkedudukan di Wanayasa ibu kotanya meninggal, digantikan oleh dalam selawat. Tidak lama beliau mendapat inspirasi bahwa ibu kota ini harus dipindahkan ke wilayah dulu yang namanya dulu Sindang Kasih, masih berupa hutan. Beliau menemukan mata air yang dulu disebutnya Pangguyangan Badak bu ya, ada rawa-rawa, makanya di dekat situ boleh ada patung badak, itu historisnya dari sana. Beliau juga dikabarkan adalah seorang ahli engineering dalam selawat ini. Jadi beliau mungkin survei dulu, inspeksi ke sini setelah
memantapkan persiapan, maka dipindahkanlah ibu kota dari Wanayasa ke Sindangkasih yang setiap tahun kita peringati napak tilas Pak ya. Yang kemarin Kang Ustadz dan rombongan sudah untuk pertama kali ikut melepas napak tilas rombongan yang sejarah yang dulu perpindahan ibu kota Wanayasa ke Purwakarta. Nah, beliau merintis Purwakarta pada tahun 1830 itu, menata rawa-rawa itu menjadi situ bulet, menjadi sumber pengairan kehidupan, karena dulu betul-betul situ atau mata air itu menjadi prioritas ya untuk kepemerintahan, untuk masyarakat. Nah, pada masa itu pemerintahannya kan Hindia Belanda di bawah residen Belanda. Nah, disinilah kantornya. Jadi dalam sholawat selama menata Purwakarta itu, beliau menata situ bulet yang jaraknya dekat tadi ya. Beliau juga ada rumahnya, peninggalannya, kantornya yang sayang memang sudah berubah bentuk sekarang karena mungkin kurangnya pemahaman sejarah, dan rumahnya beliau itu sebetulnya dekat dari situ dulu tadi Bu. Kalau fotonya kami masih menyimpan foto lamanya. Bangunannya mirip-mirip bangunan seperti rumah-rumah adat lah pada zaman dahulu. Nah, di sini tempat tinggal presiden Belandanya sekaligus berkantor. Jadi situ bulet juga dulu ini terlihat dari sini. Jadi mungkin jadi tempat rekreasinya ya, rekreasinya. Jadi ini satu zaman Bu. Jadi satu zaman dengan keberadaan dalam sholawat di Purwakarta masa perintisannya. Juga dari nama Purwakarta itu lahir juga dari beliau setelah menata membaik beliau mengusulkan ke presiden Belanda itu mengusulkan nama baru bagi Sindangkasih menjadi Purwakarta. Kebetulan Purwakarta yang dimaksud dulu ya adalah Purwakarta sekarang. Dan tadi kita alhamdulillah sudah disambut Pak Camat Purwakarta karena beliau lah yang juga bertugas meneruskan sebagai pengganti ya. Tapi Kabupaten Purwakarta sekarang ada 17 kecamatan, lebih luas itu. Begitu Bu, Bapak-bapak. Jadi kenapa sampai akhirnya Allah SWT melangkahkan kaki ke sini, Bapak-bapak ini karena memang ada hubungan erat dengan berdirinya Purwakarta dengan sejarah dari dalam sholat itu. Nah, gitu Ustaz. Saya agak gunung bisa informasi. Nah, ada di Bogor gitu. Terangan dalam sholawat saha gitu. Jadi kan nomor terang aja dah gitu. Sangat nama ahli zikir sholawatnya gitu. Ternyata banyak kisahnya, sejarahnya luar biasa. Mudah-mudahan napak-tilah seperti ini, sejarah seperti ini bisa dilakukan oleh kita 1 tahun sekali minimal gitu. Saya jadwalkan. Siap. Artinya kan kita bisa bawa anak cucu kita biar lebih tahu lulur orang teh bukan dalam menggabanggakan, malah kita malu lulur orang mah hebat, orang patot gitu. Bayangkan dalam sholawat punya ini punya itu, hari orang keturunan kontrak imam pantu lucu gitu. Artinya ini sebuah motivasi juga untuk kita bangsa bahwa leluhur kita hebat, ada rasa malu ternyata dalam diri kita untuk meneruskan estafeta itu. Mobil khusus misi kami adalah menyatukan kembali Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Sumedang, Subang menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Agar tidak terpecah-pecahkan. Apalagi sekarang zaman politik gitu. Jangan sampai darah kita satu ruh, satu nasab pecah karena politik. Itu yang jelek gitu di kita itu kan. Di kakak kepatannya bae di dalam politik gitu kan. Nah, ini harus kita bisa melihat seperti dalam sholawat, beliau memandang manusia itu sebagai manusia, tidak memandang sebagai apa-apanya gitu. Itu juga sebagai motivasi untuk kita gitu Bang Reza. Karena kita juga sebenarnya banyak nggak tahunya model sketsa lukisan yang dalam sholawat itu kan adanya di Purwakarta. Malah di Bogor nggak ada gitu. Ya kita lukis ulang sampai ada sketsanya. Itu sendiri kita banyak kecolongan gitu. Sebenarnya kami kesini tuh untuk dalam rangka belajar bagaimana dulu sampai sekarang Purwakarta masih menjaga tradisinya, masih menjaga adat budayanya. Nah, ini yang hilang di kita tuh seperti itu. Hilang, artinya tradisi budaya adat itu
hilang. Kita sebenarnya belajar ke sini, bes tadi banding lah gitu ya, tadi banding kajian panma jauh ting nggak dia gitu kan. Mungkin ada sepakat gimana? Dalam sholawat itu tidak semata-mata mengganti dari Sindang Kasih di Purwakarta. Mungkin dari Purwakarta itu mungkin ada artinya apa? Ada Purwa dan Karta itu. Ya, Purwa dan Karta. Kalau Purwa itu awal, Karta itu mulai berkembang maju. Makanya kan ada kalau di Duriah Haji Muhammad ada kata negara itu sebenarnya filosofi. Nah sebenarnya saya salut dari para leluhur kita gini dalam memberikan nama anak saja itu filosofi dahsyat. Ternyata itu mengambil dari Al-Quran. Ada yang namanya nata negara, padma negara misalnya, kata negara itu pasti belakang negara gitu. Ternyata itu emang ada dalam Qurannya. Kalau dalam Quran itu yang wajahana khalifah fil ardh. Kami menjadikan kalian untuk menjadi khalifah di alam semesta ini. Maka para leluhur kita itu selalu negara itu bukan nation tapi alam semesta ini. Manusia itu diciptakan untuk menata negara, untuk padma negara, memperindah negara gitu, memperindah alam semesta. Kalau di Jawa tuh ada mangku negara, apalagi itu. Bayangin mangku negara emang tuh berat simbol gitu. Nah ini yang hilang di kita. Anak-anak orang dibedakan ngarana aduh emang guys gimana kemarin Yuli yang penting halus katanya baru apa namanya bungkat gitu. Dapat di Google deh yang mereka kiai kita. Nah itu tadi bener bang. Sebenarnya kita tuh perlu banyak diskusi, perlu banyak berbicara tentang sejarah sebenarnya. Itu penting. Nah ya agama dengan sejarah itu tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan utuh gitu. Seperti hanya dalam sholawat itu kan sangat menjunjung nilai sejarah, budaya dan agama sekaligus. Nah, itu yang mulai hilang di kita. Orang fokus ke agama kan jauh nanti ke budaya gitu. Itu yang tidak boleh. Mudah-mudahan bisa sebulan sekali ya Pak ya sejarah seperti ini. Jadi mudah-mudahan panggilnya ini open house-in, maksudnya orang jarang tuh terbuka gitu. Betul. Memang sekarang arahan Pak Gubernur itu memang ini go public ya, agar mulai terbuka. Kalau dulu memang terbatas ya untuk kegiatan pemerintah. Sekarang bisa dikunjungi oleh masyarakat. Mungkin bisa kita bikin acara di sini apa? Bersolawat lah di sini. Tadi bagus, memang jarang. Solawatan dalam minum kesedaran jarang. Bisa Ya maulid ini apa? Hari dengan Cianjur, Arya Wiratanudata ada hubungannya? Raden Arya Wiratanudata. Tentu. Nah itu sebagian dosen tuh. Jelaskan. Iya. Jelas. Ada sebenarnya yang mendirikan atau cikal bakal Bandung atau Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Lebak bahkan itu dari Wiratanudata. Itu anak cucunya tuh ke Bogor, ke Bandung, Sukabumi, Jember. Nah itu tadi sebenarnya gini, saya pengen membuka rahasia gitu. Terah dalam Cikundul itu mempunyai satu keistimewaan, IQ-nya cerdas-cerdas. IQ cerdas-cerdas. Yakin lah. Yakin. Cina. Lebih cerdas, padahal elek ke Cina ini. Artinya itu tadi. IQ kita tuh dikasih kelebihan sama Allah IQ. Bayangkan, Syekh Baim Yusuf gurunya dari Syekh Nawawi. Ada Syekh Mukhtar di mana di Mekah jadi guru besar Haramain yang mempunyai megang sanad keilmuan. Salah satunya adalah Syekh Yasin Al-Madani. Itu asli dari Sukaraja. Sukaraja ini asli dari Sukaraja. Terus ada Mama Abdullah bin Nuh. Iya, Mama Abdullah bin Nuh, Madein Cianjur. Ada dalam sholawat, ada Raden Haji Muhammad Wahid. Itu cerdas-cerdas. Kenapa kita otak kita ibaratnya ya IQ kita terbelakang sedikit? Karena itu tidak dibuka, disembunyikan gitu. Itu harus kita buka.
Makanya kalau turunan Cianjur serius dalam bidang agama jadi Bu. Saya pernah diwanti-wanti oleh Uyut, anak turunan aing mau dibengar duit, bengar aku elmu. Nah akhirnya kabeh kana dunia kebalengar gitu. Tapi itu tadi artinya kita tuh harus jangan sampai meninggalkan agama gitu, seperti itu. Itu tadi amat erat kaitannya antara Purwakarta dengan Cianjur. Bahkan periode ya, kita ada dalam santri salah satu sekarang itu yang terkenalnya Abadi ya. Tekurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situ Wanayasa, jadi tempat panindengan. Purwakarta jaya di buana, numatak betah genah menah tumanina, mengket sahate ngahijikeun duduluran. Tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta jaya di buana, Purwakarta tangga cinta Purwakarta istimewa. Purwakarta najan leutik tapi resik.